Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Ayib. Ini ada artikel dari murianews.com. Guru ngaji diserahkan cabuli 2 anak di bawah umur di musola. Seorang guru ngaji di Sragen berinisial HAP terpaksa berurusan dengan polisi. Hal itu terjadi lantaran guru ngaji berusia 20 tahun tersebut nekat berbuat cabul kepada 2 muridnya sendiri yang masing-masing berusia 6 dan 7 tahun. Ironisnya, aksi bejat itu dilakukan HAP di musola tempat dia mengajari anak-anak di kampung itu mengaji pada 14 Januari 2021 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Aksi itu bermula ketika HAP melihat 2 muridnya WS 7 tahun dan YF berusia 6 tahun bermain di sekitar musola pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. HAP kemudian memanggil keduanya untuk masuk ke dalam musola. Di musola itu HAP meminta WS dan YF menyentuh kepalanya. HAP nekat melakukan masturbasi dengan bantuan tangan 2 muridnya itu. Ia juga nekat mengerayangi bagian sensitif dari 2 bocah perempuan tersebut. Puas dengan aksi cabul itu, HAP lantas meminta WS dan YF tidak menceritakan perbuatan cabul yang dia lakukan kepada orang lain, termasuk kepada orang tua mereka. Sekitar pukul 21.30, kedua bocah itu akhirnya keluar dari musola. Di luar musola, keduanya bertemu dengan orang tua mereka yang sebelumnya dibuat repot karena tidak menemukan anak-anaknya. Saat ditanya mereka habis berbuat apa, keduanya tidak menjawab. Namun dalam perjalanan pulang, keduanya bercerita bahwa mereka diminta memegang rahasia oleh guru ngajinya. Sehari berselang sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, WS akhirnya mau buka suara. Ia menceritakan perbuatan cabul yang dialami bersama YF di musola bersama sang guru ngaji. HAP hal itu membuat orang tua WS dan YF marah. Warga sekitar yang mendengar cerita itu ikut terbawa emosi. Keesokan harinya warga sudah berkumpul di depan musola untuk memberi pelajaran kepada HAP. Beruntung aksi main hakim sendiri itu dapat dicegah setelah aparat Babin Kaptimas dan Babinsa Desa setempat datang ke lokasi selanjutnya. HAP dibawa ke Polres Sragen dan dimintai keterangan. Saya tak punya kelainan, saya hanya hilaf, kata HAP seperti dikutip dari solapas.com di Mapolres Sragen pada Rabu. Kapolres Sragen AKBP Yuswanto Ardi menyebut apa yang dilakukan HAP sangat tidak bermoral dan memalukan. Sebagai seorang ngaji, kata Ardi, seharusnya ia bisa memberikan contoh baik kepada murid-muridnya, bukan malah berbuat cabul kepada muridnya sendiri. Apa yang dilakukan tersangka sangat tidak berkeperimanusiaan. Itu sangat memalukan profesi guru ngaji yang seharusnya mulia karena berikan pendidikan akhlak kepada anak-anak, tegas Kapolres. HAP sendiri berstatus mahasiswa di sebuah kampus di Bogor. Ia tercatat sebagai warga Kampar Riau selama COVID-19. Ia belum pulang ke Riau. Ia kemudian tinggal di musola di Ngerampal yang tak jauh dari rumah neneknya. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Kapolres menegaskan tidak ada upaya persetubuhan kepada 2 bocah itu. Tersangka juga pernah meminta 2 korbannya menjilat kemaluannya, namun keinginan itu ditolak. Tidak ada penetrasi ke bagian sensitif, jadi pasalnya pencabulan. Lokasinya di musola atau di balik pintu koboi, papar Kapolres. Nah, jadi itu guys beritanya, semoga tidak ada kejadian pencabulan seperti ini lagi. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Ayib. Ini ada artikel dari murianews.com. Guru ngaji diserahkan cabuli 2 anak di bawah umur di musola. Seorang guru ngaji di Sragen berinisial HAP terpaksa berurusan dengan polisi. Hal itu terjadi lantaran guru ngaji berusia 20 tahun tersebut nekat berbuat cabul kepada 2 muridnya sendiri yang masing-masing berusia 6 dan 7 tahun. Ironisnya, aksi bejat itu dilakukan HAP di musola tempat dia mengajari anak-anak di kampung itu mengaji pada 14 Januari 2021 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Aksi itu bermula ketika HAP melihat 2 muridnya WS 7 tahun dan YF berusia 6 tahun bermain di sekitar musola pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. HAP kemudian memanggil keduanya untuk masuk ke dalam musola. Di musola itu HAP meminta WS dan YF menyentuh kepalanya. HAP nekat melakukan masturbasi dengan bantuan tangan 2 muridnya itu. Ia juga nekat mengerayangi bagian sensitif dari 2 bocah perempuan tersebut. Puas dengan aksi cabul itu, HAP lantas meminta WS dan YF tidak menceritakan perbuatan cabul yang dia lakukan kepada orang lain, termasuk kepada orang tua mereka. Sekitar pukul 21.30, kedua bocah itu akhirnya keluar dari musola. Di luar musola, keduanya bertemu dengan orang tua mereka yang sebelumnya dibuat repot karena tidak menemukan anak-anaknya. Saat ditanya mereka habis berbuat apa, keduanya tidak menjawab. Namun dalam perjalanan pulang, keduanya bercerita bahwa mereka diminta memegang rahasia oleh guru ngajinya. Sehari berselang sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, WS akhirnya mau buka suara. Ia menceritakan perbuatan cabul yang dialami bersama YF di musola bersama sang guru ngaji. HAP hal itu membuat orang tua WS dan YF marah. Warga sekitar yang mendengar cerita itu ikut terbawa emosi. Keesokan harinya warga sudah berkumpul di depan musola untuk memberi pelajaran kepada HAP. Beruntung aksi main hakim sendiri itu dapat dicegah setelah aparat Babin Kaptimas dan Babinsa Desa setempat datang ke lokasi selanjutnya. HAP dibawa ke Polres Sragen dan dimintai keterangan.
Saya tak punya kelainan, saya hanya hilaf, kata HP seperti dikutip dari solapas.com di Mapolres Sragen pada Rabu. Kapolres Sragen AKBP Yuswanto Ardi menyebut apa yang dilakukan HP sangat tidak bermoral dan memalukan. Sebagai seorang haji, kata Ardi, seharusnya ia bisa memberikan contoh baik kepada murid-muridnya, bukan malah berbuat cabul kepada muridnya sendiri. Apa yang dilakukan tersangka sangat tidak berkeperimanusiaan. Itu sangat memalukan profesi guru ngaji yang seharusnya mulia karena berikan pendidikan akhlak kepada anak-anak, tegas Kapolres. HP sendiri berstatus mahasiswa di sebuah kampus di Bogor. Ia tercatat sebagai warga Kampar Riau selama COVID-19. Ia belum pulang ke Riau. Ia kemudian tinggal di musola di Ngerampal yang tak jauh dari rumah neneknya. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Kapolres menegaskan tidak ada upaya persetubuhan kepada dua bocah itu. Tersangka juga pernah meminta dua korbannya menjilat kemaluannya, namun keinginan itu ditolak. Tidak ada penetrasi ke bagian sensitif, jadi pasalnya pencabulan. Lokasinya di musola atau di balik pintu koboi, papar Kapolres. Nah, jadi itu guys beritanya, semoga tidak ada kejadian pencabulan seperti ini lagi. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.